Selamat datang kembali di channel Profesor Parno. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sebuah tools yang powerful, yang sangat common digunakan oleh cyber security analyst untuk melakukan network discovery dan security auditing, yaitu Nmap. Di halaman resmi dari Nmap, dia menjelaskan bahwa Nmap ini adalah sebuah free and open source utility. Jadi dia ini open source dan free. Itulah mengapa si Nmap ini banyak sekali digunakan untuk melakukan pencarian suatu jaringan atau suatu network, dan juga untuk melakukan auditing mengenai security. Nah, si Nmap ini juga kepanjangannya adalah Network Mapper. Jadi pemetaan atau pemeta dari sebuah jaringan tertentu. Di video kali ini nggak bakal banyak yang gue praktekkan, karena Nmap ini sangat banyak sekali. Bahkan ada bukunya sendiri untuk menjelaskan nggak seluruh sih, maksudnya ada perlu satu buku sendiri untuk menjelaskan seberapa powerfulnya si Nmap ini. Di video ini bakalan gue praktekin beberapa yang mendasar, beberapa yang penting, dan kalau kalian juga pernah lihat video-video gue sebelumnya terkait dengan menjawab soal-soal yang ada di Try Hack Me, itu gue pakai Nmap. Hampir di seluruh room yang gue kerjakan gue menggunakan Nmap. Tapi gue bakal jelasin secara ringkasnya aja beberapa opsi yang bisa kita lakukan ketika kita menggunakan Nmap. Oke, yang pertama, Nmap ini yang seperti yang gue jelaskan, dia itu kan network discovery. Jadi dia itu digunakan untuk melakukan scanning terhadap suatu domain atau suatu IP. Dia bisa memetakan segmen jaringannya, host yang berjalan di IP tersebut atau domain tersebut apa, dan banyak hal lainnya. Oke. Defaultnya kita bisa melakukan Nmap secara simple dengan mengetik Nmap spasi dengan targetnya. Targetnya kali ini gue udah siapin metasploitable di IP 192.168.235.130. Ini gue lakukan dengan default aja ya, dan hasilnya seperti ini. Jadi dia melakukan scanning di host 130, dia akan melihat, menenumerate IP port-port apa saja yang terbuka dan service-nya itu apa saja. Ini yang simpelnya. Oke. Selanjutnya si Nmap ini juga punya beberapa opsi. Kalau kalian mau lihat di sini ada Nmap min help. Nah, ini banyak banget contohnya. Kalian bisa ketik tadi di Nmap -help. Banyak banget opsi-opsi yang bisa kita lakukan. Yang pertama yang bakal gue jelasin adalah Nmap -su. Nah, ini untuk melakukan scanning terhadap protokol UDP. Coba kita jalankan di target kita, apakah dia mengeluarkan output. Oke, kita skip aja, kelihatannya tidak menghasilkan apa-apa untuk protokol UDP-nya. Yang jelas S-su ini kita gunakan untuk melakukan scanning terhadap protokol UDP. Yang selanjutnya itu ada yang namanya Nmap-sn. Nah, itu kita bisa melihat apakah host tersebut nyala atau tidak dengan perintah ini. Nah, di sini kelihatan bahwa si hostnya itu up. Oke, ini simple untuk melakukan cek apakah dia ini nyala atau tidak. Selanjutnya di Nmap juga kalian bisa melakukan scanning terhadap range IP tertentu. Misalnya kalian bisa masukin di sini start IP-nya. Habis itu kalian bisa masukin NIP-nya. Maksudnya gimana? Kalian bisa
melakukan nmap dari semisal 192.168.235.120. Habis itu kalian juga mau sampai scan sampai dengan 140. Ini contoh aja ya. Ini kalian bisa, ini akan menghasilkan melakukan scanning terhadap host 120 sampai dengan 140. Sorry, di sini perlu dash. Oke. Ini dia akan melakukan scanning terhadap range IP yang sudah kita tentukan. Oke, gue skip aja. Dan kalian juga bisa melakukan scanning terhadap banyak IP yang spesifik. Misal kalian mau buka kalian mau scanning terhadap IP 130, terus kalian mau scanning juga di IP misalnya 135-nya dan seterusnya. 3 bisa juga. Kalian cuma perlu tulis dia dengan pemisah yaitu spasi. Seperti ini. Oke. Dan kalau misalnya targetnya banyak banget dan tidak berurutan, kalian juga bisa melakukannya dengan sebuah file. Jadi kalian buat dulu filenya di teks, di node, misalnya 192.168.xxx. Habis itu ini berapa, dan xxx, ini xxx, misalnya ini y, dan seterusnya. Kalian simpan dan next kalian bisa melakukannya dengan menggunakan nmap-il dan filenya. Oke. Lalu di sini mungkin ada ya di help-nya. Nah, ini ya. Oke. Selanjutnya ada sebuah teknik yaitu namanya yang agresif. Ini dash A. Ini kalian bisa menggunakan dash A ini untuk melakukan scanning dengan mode agresif. Misalnya nmap dash A. Mode agresif ini dia akan mencari banyak sekali informasi. Namanya juga agresif. Tapi dia ini riskan terhadap intrusion detection system atau IP atau intrusion prevention system. Jadi IDS atau IPS dia akan membaca ini, jelas sekali dia akan terbaca karena dia modenya adalah agresif. Jadi kalau kalian mau mendapatkan banyak hal, kalian bisa pakai ini, tapi harus berhati-hati bahwa nmap agresif ini akan menghasilkan aktivitas kita terbaca oleh IDS ataupun IPS. Selanjutnya gue bakal jelasin yang O. Dash O. Dash O ini juga sering digunakan. Kalau kalian lihat di sini mestinya ada sih dash O. Nah, dash O ini adalah OS detection. Oke. Jadi dia ini akan melakukan deteksi terhadap operasi sistem apa yang berjalan. Kita bisa coba sih di sini. Kita pakai dash O. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa yang berjalan adalah Linux. Oke, cukup jelas ya yang dash O. Yang paling sering digunakan lagi juga di video-video sebelumnya yang gua upload juga menggunakan, yaitu adalah dash SV. Dash SV ini adalah kita mencari versioning atau mencari tahu versinya si host ini apa. Misalnya dia implement SSH versi berapa. Misalnya kalau dia implement HTTP-nya versinya apa. Di sini ada yang mestinya ada. SV. Nih. Jadi dia melakukan scanning dengan tujuan untuk menemukan service version informationnya dari host yang kita targetkan. Contohnya seperti apa? Kita bisa pakai juga di sini langsung. Misalnya kita pakai O-nya, kita pakai lagi
span 1235 130. Oke, ini udah selesai. Nah, ini kita bisa lihat ya di sini versinya keluar. Nih, VSTP, FTP-nya apa, sambanya samba berapa, Postgre-nya Postgre berapa, dan seterusnya. Nah, kebalikan dari si agresif yang dash A tadi, kita juga punya stealth mode. Jadi dia itu melakukan scanning dengan mode stealth atau tidak terlihat. Caranya adalah kita menggunakan SS ke targetnya, dash SS ya. Hasilnya sama aja, tapi dia dengan metode yaitu stealth mode. Oke, selanjutnya ini yang paling menurut gua nggak penting tapi penting, yaitu verbose. Jadi sering banget kalau di video gue sebelumnya gue pakai dash v itu mengharuskan si Nmap ini mengeluarkan output saat lagi melakukan proses scanning. Contohnya kayak tadi, yang dash sv ini tadi kita scan itu cukup lama tanpa ada keluaran. Oke, kita takutnya dia error atau apapun kita nggak bisa lihat. Nah, disitulah fungsinya si verbose. Kalau gue makainya sih itu ya. Jadi kita bisa lihat sudah berapa jauh scanning ini berjalan. Kita pakai dash v, kita enter. Nanti dia akan mengeluarkan outputnya secara live. Dia scanning 23 service on port ini berjalan berapa lama, sudah sampai sejauh mana dia akan mengeluarkan output di terminal kita. Jadi kita tahu nih sudah sampai mana. Jadi kita nggak nunggu tiba-tiba selesai kayak tadi. Oke, jadi si verbose ini cukup powerful untuk visualisasi kepada kita ya, memberikan informasi sejauh apa scanning yang kita lakukan. Ini kayak gini kan tulisannya scanning 23 service, nanti nambah lagi. Kita tunggu saja. Oke, ini udah selesai ya. Ini sebenarnya kalian bisa lebih terlihat jelas lagi ketika kalian melakukan scanning secara skala besar. Oke, selanjutnya ada satu hal lagi yang sering gue gunakan juga di video gue sebelumnya, yaitu mengeluarkan output ya. Jadi kita sudah melakukan scanning dengan ASV versionnya, -o itu adalah operating systemnya, -v ini untuk verbose, dan terakhir gue sering menggunakan on ataupun oa. Jadi untuk OA ini adalah kita mengeluarkan output dengan all extension. Nah, kalau kita menggunakan OA, nanti Nmap ini akan mengeluarkan hasil yang kita keluarkan itu dalam bentuk file. Filenya itu ekstensinya, semua ekstensi dia akan keluarkan. Misalnya gini aja, gue sering banget nulisnya dengan hasil Nmap. Oke, ini sudah selesai. Kita bisa lihat hasilnya. Nah, hasilnya itu dia akan mengeluarkan output gnmap, -nmap, dan xml. Ini kalau kita pakai yang OA. Tapi kalau misalnya kita pakai yang on aja, nanti dia akan mengeluarkan output dalam ekstensi .nmap saja. Oke, karena gue lebih sering pakai on aja, gue nggak perlu banyak-banyak ekstensi, yang penting terbaca dan tersimpan. Jadi gue pakai yang -on aja. Selanjutnya ada lagi yang bisa digunakan, yaitu -p ini -p strip ini dilakukan untuk melakukan scanning semua port. Jadi ada 65.000 sekian port, kita akan scanning semuanya dari 1 sampai 65.000. Nah, ini scanning secara menyeluruh, di mana nanti hasilnya itu adalah hasil semua port yang terbuka
tapi resikonya adalah memakan waktu yang cukup lama. Oke, nggak akan gue coba karena takut waktunya akan sangat panjang. Nah, yang terakhir yang mau gue jelasin adalah, terakhir adalah decoy. Jadi decoy ini -d, decoy ini berfungsi untuk melakukan seperti pengelabuan terhadap host target kita. Jadi kan ketika kita melakukan scanning di host target kita, kalau kita baca Wireshark-nya atau network log-nya, itu akan terbaca bahwa ada dari port A melakukan scanning terhadap host kita. Nah, untuk menghindari kita ketahuan melakukan scanning, kita bisa menggunakan decoy. Decoy-nya ini bisa terhadap satu IP atau lebih dari satu IP. Dengan -d ini, kalian bisa mengelabui misalnya IP kita berapa. Misalnya IP kita 192.168.235, misalnya 5. Kita bisa menggunakan decoy ini. Misalnya kita pakai IP lain, kita pakai IP 7. Habis itu kita juga tambahin lagi misalnya IP segmen lain yang bisa komunikasi dengan kita ya tentunya ya. Misalnya 10.10.53. Kita bisa melakukan decoy. Jadi yang terbaca adalah IP-IP ini, bukan IP kita. Jadi semisal ini kan IP kita 10 berapa nih? 192.168.235.139 atau 29. Nah, kita mau kibulin dia jadi IP ini ataupun kita mau pakai IP yang lain, terserah. Misalnya 78 dan lain-lain. Jadi nanti di header dari hostnya akan terbaca bahwa yang melakukan scanning adalah port-port yang kita tulis di decoy saat kita lakukan scanning. Oke. Jadi menurut gue ini sangat powerful sekali decoy ini untuk mengelabui host supaya kita tidak ketahuan ketika kita melakukan scanning. Tapi perlu diketahui bahwa teknik-teknik ini sebenarnya digunakan untuk melakukan audit security. Jadi bukan untuk melakukan tindak-tindak kejahatan ataupun melakukan tindakan-tindakan yang ilegal. Mungkin untuk video kali ini pembahasan tentang Nmap, network mappernya cukup. Nanti kalau misalnya ada diskusi, pertanyaan, dan request, silahkan komentar di kolom komen. Jangan lupa untuk di-share ke teman-temannya dan di-like videonya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel Profesor Parno supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Profesor Parno. Oke, thank you for watching and see you in the next video.